baru kembali kepada itu. Tidak ada satu pun tempat. Ini kan saum yaum Arafah, yakni ketika manusia itu wukuf. Mungkin akan yang tanya, bagaimana nanti satu waktu orang terlarang menunaikan ibadah haji, terhalang menunaikan ibadah haji, ya, nggak ada wukuf. Tanya, Arafahnya masih ada nggak? Berlangsung terus. Karena terkait dengan saum. Kan pernah kejadian pada zaman dahulu, beberapa tahun kaum muslimin tidak bisa menunaikan ibadah haji karena dihalangi oleh kaum Qarabitah Ismailiyah. Dia dicegat jalannya. An Ummi Salamah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhalatil 'ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi syai'an." Apabila masuk 10 yang pertama, yang dimasuk tanggal 1 Zulhijjah. Kemarin masuk tanggal 1 pada hari Ahad. Dan salah seorang dari kamu ingin berudhiyah, berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya dan bulu yang ada di badannya sedikit pun juga. Dalam riwayat yang lain, menggunting kukunya. Falyumsik an sya'rihi aw sya'rihi wa adfarihi. Maka hendaklah dia menahan dari mencukur rambutnya dan menggunting kukunya. Dalam riwayat yang lain, man kana lahu dhibhun yazbahuhu. Barang siapa yang mempunyai sembelihan untuk dia menyembelihnya, fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, apabila masuk hilal Dzulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'arihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Maka janganlah dia mencukur rambutnya, dan jangan dia menggunting kukunya sedikit pun juga sampai dia menyembelih hewannya, sampai hewan kurban kita disembelih. Maka penyembelihan besok mulai dari hari Selasa, kemudian 3 hari selanjutnya, hari-hari tasyrik, Rabu, Kamis dan Jumat. Ini hadis sahih, diantaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis inilah yang dijadikan dalil bahwa udhiyah tidak wajib karena terkait dengan keinginan seseorang. Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta mengatakan, ad-dhahiyatu sunnatun laysat biwajibatin wa la uhibbu li ahadin mimman qawiya ala thamaniha ay yatrukaha. Kurban itu sunnah, yakni tentu sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan aku tidak menyukai orang yang mampu membeli hewan kurban meninggalkannya, tidak menyembelih.
yakni tidak disukai bagi orang yang mampu untuk tidak berkurban. Demikian juga kata Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain para ulama, Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya dari para ulama. Hadis yang lain, Al-Ata' ibn Yasar qala, dari Ata' bin Yasar dia berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansariyah, aku pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kaifa kanat ad-dhahaya fikum ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban di kalangan kamu para sahabat pada zaman, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Apakah setiap orang seekor kambing atau bagaimana? Itu yang ditanyakan. Qala, Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah seseorang, yakni kami para sahabat pada masa Rasulullah SAW, berkurban dengan seekor kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dia dan untuk ahli baitnya, keluarganya, mencukupi. Kalau lebih, tentu lebih baik, 2, 3, 4, 5 seterusnya, lebih banyak lebih baik. Tapi seekor kambing cukup untuk dia dan satu keluarga. Fayakuluna, mereka pun makan dari hewan kurban mereka. Wa yut'imuna, dan mereka memberi makan. Summa tabahan nas, kemudian manusia apa? Berbangga-bangga, berbangga-bangga. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kau lihat sekarang ini. Dahulu kami pada masa Rasulullah SAW, kalau ada seekor kambing, seorang menyembelih untuk dia dan untuk keluarga. Seperti Rasulullah SAW, ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, seekor kambing, seekor lagi untuk umatnya. Ya. Dari Abi Sarijah qala, hamalani ahli ala al-jafa' ba'da ma 'alimtu min as-sunnah, kana ahlul bait yudahuna bisyati wasyataini wal an yubakhiluna jiranuna. Jadi dahulu kita menyembelih seekor 2 ekor kambing untuk kita dan ahlul bait, sekarang malah kita disangka pelit. Begitulah keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Berarti seekor kambing dia menyembelih cukup untuk dia, anak, istrinya dan keluarga. Lebih baik, lebih banyak lebih baik. Ya. Tetapi kambing nggak boleh patungan. Sapi boleh, 7 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 7 orang. Bukannya satu, tapi atas nama 7 bisa. Membayar 1, tapi atas nama 7 bisa. Oh tidak, bukan. Jadi bapaknya sendiri ngeluarin sapi, anak atas nama anak-anak, kita disebut nama anak. Oh enggak, cukup dia beli seekor sapi untuk dia dan keluarganya. 1, enggak usah disebut. Yang 7 itu adalah patungan, bersama, berserikat. Jadi seorang ada seekor sapi untuk dia dan keluarganya, kan cukup ini ahli bait. Kana ahlul bait adalah dahulu, yakni pada masa Rasulullah SAW, ahlul bait yudahuna bisyati wasyatain, menyembelih seekor 2 ekor kambing untuk ahlul baitnya. Wal'ad,
yubakhiluna jiranuna. Sekarang kalau kita nyembelih seekor kambing, tetangga kita bilang kita pelit. Kata Abu Ayyub tadi jelas kan? Kana ar-rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Cukup. Mencukupi. Tapi kambingnya perlu dilihat umurnya. Yang musinnah, yang sudah masuk umur 2 tahun. Kambing Jawa, kambing kacang, masuk umur 2 tahun ke atas, 2 tahun 1 hari, 2 tahun 1 bulan, 2 tahun 2 bulan. Tidak boleh di bawah 2 tahun. Tidak sah kecuali domba. Domba boleh di bawah 2 tahun, umur 1 tahun, bahkan 1 tahun ke bawah pun boleh. Saya sudah menulis ini di kitab Al-Masail jilid ke-9. Cari kambing yang berumur telah masuk 2 tahun.